Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita jumpa lagi untuk mata pelajaran kimia. Ya, seperti biasa, Pak Guru tidak lupa sampaikan salam sehat. Ya, jangan lupa bersyukur karena sesungguhnya Tuhan akan memberikan nikmat yang lebih kepada umatnya yang pandai bersyukur. Baik, pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah bahas mengenai klasifikasi materi atau zat di mana berdasarkan sifat kimianya materi terbagi atas 3 yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai penulisan lambang unsur. Sebelum Pak Guru sampaikan materi untuk hari ini, Pak Guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dapat menuliskan lambang unsur berdasarkan ketentuan Berzelius dengan benar. Oke, baik. Sejarah penulisan lambang unsur terbagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama adalah masa alkemia, itu berkisar antara tahun 2 sampai dengan 7 Masehi, di mana penulisan lambang unsur itu menggunakan gambar. Contohnya, contohnya besi. Besi itu dilambangkan dengan lingkaran, kemudian ada anak panah ke atas. Ini contoh. Kemudian contoh berikutnya emas. Emas itu ada dilambangkan dengan lingkaran, kemudian ada titik hitam di tengahnya. Itu pada masa alkemia. Jadi ini masa alkemia ini adalah masa tertua di mana unsur sudah diberi lambang. Kemudian masa yang kedua yaitu masa Dalton. Masa Dalton ini pada masa Dalton masih hampir sama dengan masa alkemia. Hanya saja di sini pada masa Dalton itu lambang unsur itu menggunakan gambar lingkaran. Jadi semua unsur itu diberikan lambang lingkaran. Hanya yang berbeda adalah kode untuk masing-masing unsur itu sendiri. Contoh karbon itu lingkaran merah, lingkaran berwarna hitam. Ini untuk lambang untuk karbon. Kemudian untuk oksigen itu lingkaran, lingkaran, tapi bagian dalam lingkarannya berwarna putih. Itu. Nah, kemudian untuk masa yang ketiga yaitu masa Berzelius. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dapat menuliskan lambang unsur berdasarkan ketentuan Berzelius ini. Masa Berzelius ini yang dipakai sampai dengan saat ini. Jadi ini masa Berzelius ini itu muncul berkisar antara tahun 1779 sampai 1849. Nah, di sini pada masa Berzelius ini sudah banyak unsur ditemukan. Sudah banyak unsur ditemukan dan pada saat ini itu sudah ada 118 unsur yang sudah ditemukan. Kita bisa bayangkan seandainya
seandainya Berzelius ini tidak lahir, kemudian penulisan lambang unsur masih misalkan seperti terakhir yang diutarakan oleh Dalton, itu berapa banyak model lingkaran, ya berarti ada 118 model lingkaran untuk melambangkan unsur itu. Jadi kita harus bersyukur di sini Berzelius hadir untuk memberikan ketentuan, ya, ketentuan-ketentuan dalam penulisan lambang unsur. Apa itu ketentuan-ketentuannya? Mari kita lihat di sini. Jadi ketentuan penulisan lambang unsur oleh Berzelius. Berzelius ini nama orang, ya. Berzelius ini nama orang. Jadi namanya adalah John Jacob Berzelius. Dia ahli kimia berkebangsaan Swedia. Jadi di sini Berzelius memberikan ketentuan dalam penulisan lambang unsur, yaitu yang pertama adalah lambang unsur ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar, ya, yang diambil dari nama Latin unsur. Di sini nama Latin unsur. Jadi bukan nama Indonesia, tapi nama Latin unsur. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu bila nama Latin dari unsur berikutnya mempunyai huruf awal yang sama, ya, jika mempunyai huruf awal yang sama, maka lambang unsur tersebut menggunakan dua huruf. Ya, dia menggunakan dua huruf dengan ketentuan huruf pertama ditulis dengan huruf besar dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Aku ulangi, di sini, ya, bila nama Latin dari unsur berikutnya mempunyai huruf awal yang sama, maka lambang unsur tersebut menggunakan dua huruf, di mana huruf pertama ditulis dengan huruf besar dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Kita lihat contohnya, contoh penulisan lambang unsur berdasarkan Berzelius. Oke, kita lihat di sini ada contoh, ya. Pak Guru kasih contoh, Pak Guru buatkan tabelnya. Ada nama Indonesia, nama Latin, dan lambangnya. Kita lihat contoh yang pertama adalah oksigen. Ya, oksigen, itu nama Indonesianya oksigen, nama Latinnya oksigenium. Nah, nama Latin di sini oksigenium. Jadi huruf pertamanya dari nama Latin adalah O, maka lambang dari oksigen adalah O. Itu. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua hidrogen, ya, hidrogen itu nama Indonesianya, kemudian nama Latinnya adalah hygronium. Huruf pertamanya adalah H, berarti lambangnya adalah H. Kemudian berikutnya ada karbon, ya, nama Indonesianya karbon. Kemudian nama Latinnya adalah, ya, karbon ini nama Latinnya adalah carbonium. Huruf pertamanya adalah C. Ya. Maka di sini lambangnya adalah Ca. Kenapa Ca? Jadi kemungkinan ada unsur lain yang memiliki nama atau huruf depan Latinnya sama. Ya, kemungkinan ada yang sama. Sehingga di sini dituliskan Ca. Kemudian besi, ya, besi, ya, nama Indonesianya besi, nama Latinnya adalah ferrum. Nah, lambangnya kita ambil dari nama Latinnya ferrum. Berarti lambangnya kemungkinan kalau tidak F, berarti Fe gitu.
Nah, di sini Fe berarti ada unsur lain yang memiliki nama Latin di mana nama Latinnya itu huruf depannya ada juga yang F. Maka disebutlah di sini adalah Fe. Oke, selanjutnya contoh berikutnya krom. Krom itu nama Indonesianya, kemudian nama Latinnya adalah chromium. Di sini huruf depan nama Latinnya adalah C. Lambangnya adalah CR. Nah, di sini kenapa CR? Kembali lagi kemungkinan ada nama lain, ya, nama unsur lain, ya, nama unsur lain yang memiliki nama Latin yang huruf depannya menggunakan huruf C. Berikutnya aluminium. Aluminium itu nama Latinnya juga aluminium, lambangnya Al. Kemudian seng, ya, seng itu nama Latinnya adalah zincum, lambangnya adalah Zn. Jadi di sini seng lambangnya bukan Se atau Sn, tapi Zn. Diambil dari huruf depan nama Latin unsur seng. Gitu. Kemudian selanjutnya contoh berikutnya adalah tembaga. Tembaga itu nama Latinnya adalah cuprum. Ya, cuprum berarti lambangnya adalah Cu. Kemudian perak, nama Latinnya argentum, berarti lambangnya adalah Ag. Selanjutnya itu ada helium. Helium itu nama Latinnya sama, helium, maka lambangnya adalah He. Nah, di sini jelas kenapa He, karena ada unsur lain yang memiliki nama Latin huruf depannya sama, yaitu hidrogen. Jadi H sudah dipakai oleh hidrogen, maka untuk helium di sini lambangnya adalah He. Kemudian unsur berikutnya kalium, ya, kalium itu nama Latinnya juga kalium, berarti lambangnya adalah K. Berikutnya klor, ya, klor, tulisan biasa untuk nama Indonesia KLOR, ya, bukan kolor tapi klor. Nama Latinnya adalah klorin, ya, klorin, lambangnya di sini adalah Cl. Kemudian selanjutnya emas, ya, emas itu nama Latinnya adalah aurum, itu lambangnya Au. Selanjutnya timah, timah itu memiliki nama Latin stannum, berarti lambangnya adalah Sn. Nah ini contoh, ya, beberapa contoh penulisan lambang unsur berdasarkan ketentuan dari Berzelius. Jadi di sini ada contohnya ada 14 unsur, sementara saat ini sudah ditemukan 118 unsur. Artinya masih ada 104 unsur lagi yang Pak Huru tidak bisa cantumkan di sini atau sebutkan di sini nama Indonesia maupun nama Latin serta lambangnya. Itu. Jadi nanti itu coba kalian buat sendiri, ya,
Anda lihat di sistem periodik unsur, di situ ada 118 unsur, ya. Coba Anda buat di situ namanya apa? Nama Latinnya, ya, nama Indonesianya. Karena di dalam sistem periodik itu hanya terdapat lambangnya. Baik, ini penulisan, ya, penulisan lambang unsur berdasarkan ketentuan dari Berzelius, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali Pak Guru ucapkan, jangan lupa sehat, jangan lupa bersyukur. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.